Pemirsa, tim SAR gabungan hari ini menghentikan proses pencarian terhadap siswa Madrasah Sanawiyah yang tenggelam di Sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat. Tim SAR yang masih berada di lokasi memastikan area lokasi tenggelam sudah tidak ada korban lagi. Sementara petugas BPBD Ciamis masih melakukan penyisiran untuk mencari barang-barang berharga milik siswa yang masih tertinggal. Tim SAR memastikan total siswa yang tenggelam sebanyak 13 orang, 11 siswa diantaranya meninggal dunia dan 2 orang masih dirawat di RSUD Ciamis. Lihat paungnya. Mohon. Nah, posisi palu terancang nabi itu, ayo buat gajah. Kan dia, nah, itu kan tempat di luar tenang. Ya, Jumat petang kemarin sejumlah siswa MTS Harapan Baru yang mengikuti kegiatan pramuka di Ciamis, Jawa Barat tenggelam di sungai. 11 orang meninggal dunia, 2 orang kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Beginilah proses evakuasi terhadap belasan anggota pramuka dari sekolah MTS Harapan Baru Cijantung yang tenggelam terbawa arus sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat Jumat petang. 11 siswa dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya dalam kondisi kritis dan dilarikan ke RSUD Ciamis. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut terjadi ketika 150 anggota pramuka tengah menjalani kegiatan halang rintang menyusuri sungai. Namun, diduga beberapa siswa diantaranya tidak bisa berenang hingga tenggelam. Sampai ada sih batasnya 3 hari tapi Aditya ya. Janten nu teu acan aya teh Zahra. Satu lagi, Pak. Oh, satu orang. Zahra. Udah dikontak ke keluarga, teman. Sudah. Teman fix terakhir. Ya, ada walaran atau teleponnya nggak bisa nyambung? Teu aya. Udah nyambung, teleponnya nyambung. Teu aya. Jadi gini, biar efektif. Ya. Di darat dicari. Siap. Di air juga dicari. Ya, cepat kasih kabar kalau sudah ketemu sebab kita efektifkan kan. Siap. Ya. Zahra ya, satu lagi Zahra. Ya. Ya, kita ngomongin ke yang lain, satu lagi target. Jadi total 11. 11. Diperkirakan 11. Kang cari informasi tentang Zahra di darat, begitu ada konfirmasi A atau B kasih kabar. Siap. Selama belum ada konfirmasi kita masih tetap di situ. Kita pencari. Ya. Mohon. Oke. Abdi teras ngeros. Oh, nomor telepon Abdi kan? Aduh, SIM saya baterai dah. Masuk. Oke, 22. Sabtu dini hari tadi, 11 jenazah korban yang meninggal telah dibawa oleh pihak keluarga. Isak tangis keluarga pun pecah ketika jenazah hendak dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Salah satu keluarga korban asal Cikijing, Majalengka meminta pihak sekolah untuk bertanggung jawab. Ya, itulah bunda lah, parah ini. Saya mah minta pertanggungjawaban kepada itu tuh penggelar acara kepramukaan itu. Bapak berarti memang nggak tahu ada kegiatan ini, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Pesantren juga ada katanya nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Ya, makasih, Pak. Ke-11 siswa yang menjadi korban diduga tidak bisa berenang saat aktivitas menyusur Sungai Cileer Jumat petang kemarin. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terbaru dari tragedi susur sungai yang menewaskan 11 siswa di Ciamis, Jawa Barat, kita bergabung dengan rekan Yasin Idris yang saat ini sudah berada di lokasi kejadian. Yasin, proses pencarian sudah dihentikan, lantas apa aktivitas terkini di lokasi kejadian tempat Anda berada saat ini? Baik, ini sudah hampir 1,5 jam tim Inafis dari Polres Cimahi melakukan olah TKP Ciamis maksud saya. Nah, tadi ini prosesnya baru saja diperagakan oleh satu anggota tim Inafis ini untuk mengetahui
dasar dari sungai Cileer ini seperti apa. Tadi dia memeragakan, kemudian tim lainnya ini melakukan sketsa. Dikarenakan ini diduga kuat terdapat palung yang kedalamannya mencapai 3 meter. Nah, jika saya gambarkan pemirsa, jadi untuk bentuk sungainya ini sendiri membentuk letter L seperti ini, dan pada bagian lancip seperti di sini ini adalah pusaran air yang di sini arusnya cukup deras. Nah, diduga kuat siswa-siswa ini pada saat kejadian ini mereka terbawa dengan arus yang kuat ini. Nah, kenapa mereka ini bersama-sama tenggelam 13 orang dan 11 meninggal? Dikarenakan mereka ini diduga kuat oleh masyarakat sekitar sini berdasarkan hasil kesaksian mereka ingin saling tolong-menolong seperti itu, sehingga satu sama lain saling menarik dan terjadilah akibatnya mereka tenggelam secara bersama-sama. Padahal pada saat itu ada 3 orang pemuda yang sedang mancing persis di samping saya, titik mereka memancing, dan sudah mengingatkan agar tidak menyeberangi sungai yang ada bagian dalamnya yang sampai dengan 3 sampai dengan 5 meter ini. Namun dikarenakan mereka tadi sudah senang bersama teman-temannya, akhirnya mereka tetap nekat, dan salah satu dari mereka ini masuk ke dalam yang bagian paling dalam. Akhirnya yang satu sama lain ikut menolongi dan semuanya ikut tenggelam. Jadi dari total 150 siswa itu mereka ini dibagi menjadi beberapa regu. Nah, regu inilah pada saat kejadian sudah sampai pada titik di sini dalam proses membersihkan sampah-sampah yang ada di pinggir sungai. Bahkan di belakang saya sudah ada barang bukti juga berupa 2 karung sampah yang sudah berhasil mereka bersihkan, yang saat ini juga terus dilakukan pengembangan dan identifikasi oleh tim Inavis ini. Dan kemarin proses evakuasi ini berlangsung sejak pukul 3 sore, sementara untuk 2 yang diselamatkan itu sekitar pukul 4 sore. Dan pada pukul setengah 6 sorenya ini timbul 1 jenazah, dan akhirnya membuat tim SAR ini melakukan pencarian lebih mendalam, sehingga pada pukul setengah 9 ke-11 jenazah ini semuanya sudah bermunculan dan langsung dilarikan ke RSUD Ciamis, dan saat ini semuanya sudah diambil oleh keluarga masing-masing dan sudah dikebumikan. Dan saat ini pun kalau kita kembali ke sini lagi, tim Inavis tadi sudah menyusuri mulai dari hulu sampai dengan titik saya mengabarkan saat ini untuk mengetahui mulai dari awal mereka ini dilepas oleh pembinanya, kemudian mereka ini menyusuri sungai mencari sampah-sampah yang ada, sampai akhirnya kenapa mereka ini bisa menyeberang. Dan hasil dari dugaan yang sangat kuat itu tadi dikarenakan mereka ini untuk ingin saling tolong-menolong satu sama lain, membuat mereka secara bersama-sama akhirnya tenggelam. Kemudian untuk informasi saat ini yang kami dapat sampaikan bahwa mereka ini bukan anggota pramuka, tapi merupakan kegiatan rutin dari MTS ini. Namun kalau kita ketahui jika kegiatan pramuka dapat dikatakan lebih formal seperti itu. Mungkin mereka juga menggunakan seragam pramuka, tapi untuk kegiatan ini merupakan kegiatan dapat dikatakan olahraga juga, karena mereka juga berjalan seperti itu menyusuri sungai ini, dan mereka juga menggunakan pakaian biasa seperti itu. Sementara itu Imran yang dapat kami kabarkan kembali ke Anda di Jakarta. Ya, Yasin, informasinya masih ada penyisiran yang dilakukan oleh tim SAR untuk mencari barang-barang milik siswa-siswa tersebut. Apakah ini masih berlangsung sampai saat ini? Untuk penyisiran sendiri dari tim SAR sudah berhenti, namun masih disiagakan dikarenakan berjaga-jaga, sebab dari 150 yang dikabarkan ikut dalam kegiatan ini sebetulnya masih simpang siur, ada yang mengatakan 140, ada 150. Untuk itulah petugas ini masih disiagakan, jikalau ada nanti keluarga yang menghubungi pihak sekolah bahwa anak mereka belum pulang, maka akan dilakukan lagi, sehingga seperti kapal, kemudian alat-alat untuk senter di bawah ataupun di dasar air itu masih disiagakan di sini. Seperti itu Imran. Baik, terima kasih Yasin mengabarkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih banyak Yasin. Kita ke informasi selanjutnya, ini pemirsa masih berkaitan dengan tenggelamnya siswa di Cianjur. 2 orang korban selamat dari tragedi susur sungai di Cileer saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Ciamis, Jawa Barat. 1 korban selamat kini dipindahkan ke ruangan perawatan karena kondisi korban telah membaik. Namun 1 orang masih dirawat di ruangan ICU. Mereka masih harus mendapatkan perawatan intensif oleh petugas medis. Menurut petugas kesehatan, 11 orang yang meninggal dunia saat kegiatan susur sungai telah diambil oleh keluarga masing-masing.